Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini saya punya kabar singkat saja mengenai update dari PSSI yang mana musim depan katanya dipastikan tidak akan ada laga yang diundur lagi. Maupun itu alasannya karena tim nasional atau ada alasan yang lain. Katanya ya minim lah sudah diminimalisir sehingga tidak akan ada laga yang diundur lagi. Dan juga saya punya kabar mengenai kemungkinan pemain Persib yang akan out setelah Erwin Ramdhani. Nah, nanti selengkapnya kita bahas di video hari ini. Baik Boboto, di kabar yang pertama ini saya akan update dulu dari PSSI yang sudah menyerahkan draft kepada pihak kepolisian mengenai kelanjutan Liga 1 untuk musim depan. Nah, bocorannya ada diantaranya Liga katanya tidak akan ditunda-tunda lagi karena alasan apapun, terutama alasan oleh timnas gitu atau pemain yang cedera dan lain-lainnya. Nah, nanti selengkapnya akan saya coba sampaikan karena ya saya juga yakin lah beberapa teman-teman bobotoh masih belum dengar untuk update dari PSSI. Nah, ini juga penting ya karena untuk menambah wawasan kita juga biar kita lebih mengetahui juga kabar dari tim nasional Indonesia. Nah, untuk draft yang diserahkan oleh PSSI kepada pihak kepolisian kemarin, intinya untuk lebih teratur dari segi penyelenggaraan atau sederhananya minim akan ada laga yang ditunda lagi gitu. Jadi nanti setiap ada event FIFA, maka seluruh kompetisi akan berhenti atau sampai pemain yang dipanggil timnas akan kembali ke klubnya masing-masing. Nah, ini juga berbeda dari musim lalu yang mana setiap ada timnas main itu kompetisi tetap jalan, pemainnya ya bisa milih mau ikut timnas atau milih ikut klubnya. Nah, di musim depan tidak katanya. Jadi kalau setiap ada event yang dinaungi oleh FIFA ya dikasih keleluasaan timnas atau pemain yang dipanggil timnas ya harus ikut timnas, membela timnas, dan tapi tidak dijelaskan nih untuk agenda yang di luar FIFA Matchday atau di luar naungan FIFA lah, kayak misalkan kemarin ada Piala AFF gitu kan, tidak di bawah naungan FIFA, namun ya di sini harus digarisbawahi tidak ada atau tidak dijelaskan apakah kompetisi juga akan berhenti atau tidak jika bukan agenda FIFA gitu ya. Tapi jika itu agenda FIFA maka sudah dirancang untuk skema jadwalnya sehingga tidak bentrok. Jadi ya tidak akan ada lagi jadwal yang ditunda-tunda. Nah, bocoran yang kedua, jadwal yang diserahkan kepada pihak kepolisian dari PSSI dipastikan seluruh laga akan dapat dihadiri oleh penonton. Dan ini berlaku untuk home base yang didaftarkan maupun stadion alternatif. Jadi untuk musim depan katanya dimanapun tim yang berlaga itu bisa dihadiri oleh penonton. Nah, nanti saya coba jelaskan boleh penonton tuan rumah atau penonton tim tamu. Namun di sini yang tidak disebutkan ya untuk mengenai pembatasan jumlah penonton. Jadi kayaknya nih untuk jumlah penontonnya dari PSSI sendiri sudah membebaskan saja kepada manajemen klub masing-masing. Jika ya memang kapasitas stadion 30.000 ya sudah bisa full 30.000. Kalau 35.000 ya full 35.000. Namun ya tetap kalau kita tanya atau kita berkaca ke Persib Bandung, kemungkinan manajemen ya akan menetapkan seperti musim lalu gitu, kayak ya pembatasannya hanya 26.000 atau ya bisa bertambah seiring kuota yang disesuaikan lah dengan situasi dan kondisi. Nah, ini juga karena untuk alasan kenyamanan dan keamanan dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau dari PSSI sendiri tidak menyebutkan jumlah kuota, jadi kayaknya sudah dibebaskan lah kalau dari PSSI. Jadi kembali ke manajemen masing-masing klub yang menata jumlah penonton.
Baik, dan bocoran terakhir mengenai keamanan dan kenyamanan penonton, sponsor, dan pemegang hak siar. Jadinya nanti katanya kemungkinan penonton tamu bisa menyaksikan timnya berlaga atau away days ketika misalkan Persib ketemu dengan tim mana gitu ya, bisa bisa ikut menyaksikan dan ini sudah dijamin keamanannya. Namun supporter tim tamu nantinya akan difasilitasi untuk keamanannya. Tapi balik lagi menurut draft ini tuh informasi lebih lanjut untuk pelaksanaannya pada situasi nanti oleh keamanan dan pihak yang terkait. Ya mungkin nantinya diatur mungkin ya untuk jumlah kuota tim tamu berapa, lalu berangkatnya sistemnya bagaimana, ya mungkin pembicaraan lebih lanjut nanti. Tapi yang jelas sudah difasilitasi untuk tim tamu bertandang ke tim tuan rumah. Dan untuk sponsor di sini ada yang harus digarisbawahi ternyata. Untuk sponsor ini tidak boleh ada unsur yang menampilkan bentuk fisik rokok maupun mereknya baik di dalam stadion maupun di luar stadion. Mungkin ini berupa umbul-umbul atau spanduk atau yang lain sebagainya lah. Tapi kalau untuk apa ya kayak misalkan Persib ada pria punya selera dan lain sebagainya itu kan masih masih boleh, tapi tidak boleh yang apa yang ada unsur langsung ke rokoknya lah, kita udah tahu itu ya, itu nggak boleh. Nah ini juga untuk pemegang hak siar katanya dapat menyesuaikan jadwal daripada tayangan dengan mengikuti jadwal yang sudah dibuat oleh PSSI dan operator liga. Nah ini mungkin sedikit masukan mungkin oleh PSSI juga karena musim lalu katanya ya pemegang hak siar ini justru yang menentukan tim mana yang bermain jam sekian atau jam sekian. Kalau untuk musim depan nggak bisa, udah ada jadwalnya. Jadi terserah untuk pemegang hak siar mau nyarin atau tidak gitu. Kalau ya mau ya mangga, kalau enggak ya silahkan, itu kan sudah punya kontraknya lah nantinya. Nah mungkin itu saja sedikit update dari PSSI mengenai jadwal Liga 1 musim depan yang mudah-mudahan ada perbaikan yang baik lah gitu ya. Baik, selanjutnya saya akan bahas mengenai kabar kemungkinan pemain yang akan out dan yang akan dipertahankan. Namun tadi siang sudah diumumkan oleh Persib Official bahwa Abdul Aziz sudah memang dipertahankan atau sudah tetap bertahan di Persib Bandung musim depan. Dan ini pun sudah saya bahas kemarin ya, bahwa ya di posisi Abdul Aziz lalu ada Maklok, lalu ada Deddy Kusnandar, yaitu kayaknya aman. Kalaupun memang salah satu keluar, pasti ada penggantinya. Namun karena ini dipertahankan, akan ada posisi lain yang terancam. Kalau kemarin kan Erwin Ramdhani sudah hengkang gitu ya. Otomatis nanti ada slot yang kosong walaupun belum ada pemain yang masuk. Nah inilah yang akan saya coba kasih kisi-kisinya buat teman-teman boboto semua, dimana saat ini skuad Persib Bandung kemungkinan sudah agak gemuk dan harus dikurangi. Nah apakah akan ada tumbal selanjutnya? Tapi dengar-dengar dari sebelah sana infonya bahwa David Rumakik ini punten orang Sunda susah. Kalau David Rumakik ini katanya ya akan di stop untuk kontraknya, tidak diperpanjang karena ya untuk dari segi kebugaran pun ya masih jauh nantinya apa ya untuk ditingkatkan gitu ya, karena ya harus ngejar pesaing-pesaingnya dan ini juga agak berat. Kemungkinan ada dua opsi jika David Rumakik nanti akan out gitu. Yang opsi pertama akan ada pemain dari Diklat atau pemain muda yang naik ke tim Persib senior, atau opsi yang kedua adalah nantinya akan tetap dikosongkan dan kuotanya ini akan diberikan di posisi pemain lainnya. Bisa jadi gelandang serang yang mana terancam juga ada Ejra Walian di situ, atau ya posisi yang ditinggalkan oleh Erwin Ramdhani kemarin. Apakah nanti pemain yang akan menjadi pelapis atau ya ada pemain yang lain lah gitu ya, entah itu asing atau lokal. Tapi kalaupun ada asing, antara back atau ya
yang tadi saya sebutkan, apakah gelandang serang atau back gitu ya untuk pemain asingnya. Nah, baik, mungkin itu saja teman-teman bobotoh informasi yang bisa saya sampaikan di waktu yang terbatas ini. Mohon maaf karena hari ini agak malam ya, karena memang agak padat sekali jadwal tadi siang. Dan selanjutnya informasinya akan lebih menarik lagi. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah pengucapan. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.